Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita saudara. Tuhan Yesus Tuhan yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu sebelum saudara duduk boleh tengok kiri kanan. Katakan ayo lebih lagi kita nyembah Tuhan yuk. Haleluya Tuhan. Menyembah Tuhan bukan cuma dengan bibir mulut tapi dengan kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Sama-sama nyanyikan pujian ini, katakan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari dengan segenap hati katakan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Rancangan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari yang lebih lagi mengucap syukur. Angkat suaramu, katakan sama-sama. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih. Aku ada semuanya karena Engkau Tuhan. Berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Mari lebih lagi sembah Tuhan. Angkat tanganmu. Aku ada saat ini. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami boleh hidup sampai hari ini. Yes, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Sembah Dia, katakan aku ada saat ini. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Lebih lagi katakan, aku ada saat ini semuanya karena kasih. Setiap kami di tempat ini menyadari dengan sungguh Tuhan, kalau kami boleh ada pagi hari ini, semua karena Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada, yes, aku hidup hari ini semua berkat
Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik, terima kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu, Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu, angkat tanganmu, sembah Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu, kebaikan-Mu, anugerah-Mu, Tuhan. Dalam hidup kami Tuhan, kami mau lebih lagi mengucap syukur. Kami mau lebih lagi mengucap syukur. Karena Kau baik, karena Kau setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagimu segala pujian, segala hormat, kemuliaan, Tuhan. Biar dari tempat ini ada pujian sembah bagimu, Raja di atas segala raja. Haleluya. Setiap kami tempat ini memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Biar tempat ini dipenuhi dengan hadirat-Mu menjamah setiap kami. Roh Kudus bergerak di antara kami Tuhan. Tidak ada satupun yang Kau lewati pagi hari ini. Kau jamah setiap kami dengan kasih-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, selama-lamanya kami bersyukur Tuhan Yesus. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih bahwa Engkau Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Dan kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Dan biarlah pada pagi hari ini di mana kami berkumpul bersama-sama memuji, meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Dan sebentar kami boleh mendengar isi hati Tuhan. Berbicaralah kepada kami dalam bahasa yang sederhana, sampaikan isi hati-Mu. Sehingga kehidupan kami bisa menjadi lebih baik dari hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kamilah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati bersama-sama katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Shalom. Dan kita percaya pada pagi hari ini Tuhan akan menyampaikan sesuatu yang akan membekali kehidupan kita dan menjadikan kita umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dan saudara terkasih, khotbah pada pagi hari ini dengan tema yaitu sumber kekuatan atau the power source. Karena ini sesuatu yang sangat penting dan bermanfaat bagi kita semua. Karena untuk menjalankan kehidupan, baik naik dan turun, pasang dan surut kehidupan, kita membutuhkan kekuatan. Sehingga orang yang lemah itu tidak dapat bertarung dalam kehidupan. Tapi orang yang kuat, maka dibilang yang kuat itu akan menang. Dan kita mau menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Saudara bisa pernah membayangkan, saudara punya impian untuk membeli lemari es, contoh. Ya, lemari es, impian saudara yang harganya fantastik. Bilang deh lemari es ini harganya 50 juta karena kecanggihannya. Mungkin saya sendiri belum pernah punya, tapi pernah lihat ya lemari es yang harganya 50, 75, bahkan 100 juta. Lemari es itu pasti punya kelebihan atau kecanggihan sehingga harganya bukan karena beli mereknya saja, tetapi karena ada kelebihan-kelebihan daripada lemari es. Kita berimajinasi. Saudara beli di Electronic City,
atau toko elektronik lemari es tersebut. 2 hari kemudian dikirim ke rumah saudara. Saudara sama keluarga bergairah, excited, senang sekali. Lemari es impian itu akhirnya sampai di rumah saudara. Dan saudara mulai masukin sayur-sayuran, susu, daging, ikan ke dalam lemari es itu. Karena lemari es itu menjanjikan beberapa kecanggihan daripada features-nya atau specs-specs-nya. Saudara masukin semua dan pagi-pagi setelah hampir 24 jam, saudara kumpulin tuh anak-anak, istri, terus mau kasih tahu betapa canggihnya lemari es ini. Waktu saudara buka, tapi ternyata susu yang saudara masukin kemarin 24 jam lalu, basi. Dagingnya juga bau. Sayur-sayurannya nggak seger lagi. Semua yang dimasukin dan diharapkan dengan lemari es 50 juta ini akan jadi lebih baik, malah sebaliknya. Saudara kan panik. Saudara telepon salesnya. Dan saudara bilang, ini buat apa saya beli mahal-mahal tapi hasilnya kok bertolak belakang dengan apa yang saya harapkan. Susu saya basi, sayur-sayuran juga pada rusak semuanya. Terus kemudian salesnya berpikir sebentar dan kemudian salesnya bilang, coba Bapak perhatikan baik-baik, coba buka lemari esnya, pintunya, lihat lampunya nyala atau enggak. Terus kemudian dia buka, enggak lampunya enggak nyala. Oke, kemudian kedua coba sandingkan telinga Bapak ke arah mesin daripada lemari es tersebut. Ada dengar suara enggak? Disandingkan telinganya, enggak kedengeran suara. Sekarang yang ketiga, coba Bapak lihat di belakang, kan ada kabel. Nah kabelnya itu dicolokin enggak? Dia lihat, ternyata enggak dicolokin. Dia bilang untuk supaya lemari es yang mahal itu bisa berfungsi sesuai dengan fungsinya, lemari es itu tidak bisa berdiri sendiri. Dibutuhkan kabel tersebut dicolok ke listrik sehingga karena adanya listrik semua fungsi daripada lemari es itu menjadi bisa berfungsi seperti yang seharusnya. Oh, dia bilang, saya baru tahu. Ilustrasi ini menggambarkan saudara dan saya. Kita ini gak bisa berdiri sendiri. Walaupun organ tubuh dari ujung kepala sampai kaki ini super canggih luar biasa sekali. Tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Tuhan. Tapi untuk semua organ tubuh ini berfungsi, harus terkoneksi dengan kuasa Roh Kudus. Itu namanya the power, kuasa yang kita butuhkan. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau tubuh saudara mau kuat, saudara butuh makan. Benar saudara? Tadi pagi saya udah breakfast. Sampai sini saya ngobrol sama adik saya, itu gembala saudara, Paulus Supit. Puji Tuhan saya dengar kabar yang baik. Ya, udah dapat tempat untuk beribadah yang bisa dipakai setiap hari. Puji Tuhan. Nah, terus doakan. Ada di hotel ini dan saya sangat excited banget. Karena saya bilang sama Paulus, apa yang Tuhan percayakan, nggak perlu juga harus gedung. Karena saya bilang JPCC aja gereja salah satu yang menurut saya yang terbaik di Indonesia aja nggak punya gedung sampai saat ini. Kalau mau beli gedung bisa dia bilang. Tapi semua tempatnya di Kokas, di Alam Sutra, maupun di hotel yang di Menteng, semuanya itu ya memang sewa, menjadi hak milik. Tetapi itu memang seperti apa segmen yang Tuhan inginkan. Dan kalau bisa punya tempat di sini yang bisa dipakai setiap hari, jadikan kantor, renovasi lagi, saya bilang wow, that's amazing. Dan saya ikut senang sekali kabar sukacita ini. Terus doakan, saya percaya Tuhan memang mau memberkati gereja ini, Tuhan mau memberkati saudara. Kita berikan dulu tepuk tangan yang luar biasa. Saya bilang sama Paulus, saya juga dulu sama seperti itu. Pertama tempat 350 meter juga di Mall Puri Indah. Terus kemudian Tuhan percayakan lagi 780 meter. Sampai satu waktu akhirnya bisa setelah berapa tahun Tuhan kasih gedung. Tapi saya bilang apa yang Tuhan percayakan, nikmati dulu. Saya bilang setia dulu dengan apa yang Tuhan percayakan. Bangun dari apa yang Tuhan berikan.
Dan saya katakan ini suatu mujizat. Karena untuk bisa dapat tempat di tempat ini, di hotel ini, gak mudah saudara. Jadi kalau saudara bisa punya tempat nanti, wow. Saya percaya gak lepas daripada doa semua. Karena ada kuasa Roh Kudus yang menolong. Dan kalau Tuhan udah buka jalan, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Haleluya. Nah, sering kali kita datang ke Tuhan Yesus seperti saudara beli durian, buah durian. Saya tuh sama istri paling hobi salah satu makanan buah itu durian. Jadi kalau kita pelayanan keluar kota itu pasti terutama beberapa tempat. Atau saya ke Palu, kalau Medan udah pasti. Itu ada diajak untuk makan durian. Nah beberapa kali dikasih tahu, wah di duriannya enak. Tapi ternyata waktu dibuka ada yang enak, ada yang tidak enak. Nah kita pikir Tuhan itu gitu, ada waktunya Tuhan yang baik, ada waktunya Tuhan gak baik, ada waktunya Tuhan enak, ada waktunya Tuhan tidak enak. Tapi ingat kita gak bisa berdiri sendiri saudara. Dan seringkali apa yang saya mau bahas pada hari ini adalah sesuatu yang gak terlalu penting buat saudara. Karena kita pasti fokusnya kepada Bapa, Tuhan, dan kepada Yesus Kristus anak. Yang sering kita abaikan adalah Roh Kudus. Karena mungkin karena saudara sering tidak terlalu banyak mendengar dan tidak tahu mengerti dan manfaatnya apa sih Roh Kudus. Kalau Tuhan, Yesus saya tahu. Pada sebenarnya itu 3 in 1 yang tidak bisa dipisahkan. Saya kasih contoh ya, air, uap, sama es batu sama nggak sebenarnya dasarnya? Sama air. Air, uap, sama es batu. Bapa, Anak Yesus, sama Roh Kudus itu sama, 3 in 1. Jadi tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Tidak mungkin ada Injil, tidak mungkin ada iman, tidak mungkin ada gereja kalau tidak ada Roh Kudus. Tidak mungkin ada kehidupan saudara dan saya kalau there is no Holy Spirit. Bahkan tidak mungkin ada Alkitab karena Tuhan memberikan pewahyuan lewat Roh Kudus. Kepada para rasul-rasul saat itu, Rasul Paulus dapat ilham dari Roh Kudus untuk bisa menulis apa yang Tuhan mau sampaikan. Dalam 2 Petrus 1 ayat 21, ini saya lagi membangun fondasinya, nanti kita cepat untuk dengerin firman Tuhan. Beberapa poin. 2 Petrus 1 ayat 21 dikatakan demikian, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi karena dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Tuhan. Hari ini kita akan bahas 5 hal yang penting. Apa yang saudara butuhkan, sehingga saudara bisa mendapatkan the power source, kekuatan yang sesungguhnya. Sehingga saudara keluar dari tempat ini, sekalipun saudara banyak tantangan, saudara tetap bisa berdiri tegak, dan tetap bisa tersenyum walaupun ada tetesan air mata karena kita tahu kita manusia bukan robot. Ada waktunya sakit ya pasti sakit. Ada waktunya khawatir dan takut. Kita pasti takut dan khawatir. Tapi kita gak seperti kalah sebelum berperang. Karena saudara mendapatkan kekuatan di atas segala kekuatan. Yaitu Roh Kudus yang akan memberikan saudara kekuatan dan menjadikan saudara pemenang. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Haleluya. Yang pertama adalah kekuatan untuk mempraktekkan kehidupan supernatural. Kekuatan untuk mempraktekkan kehidupan supernatural ini udah gak lazim lagi kita alami dalam hidup kita. Karena saudara gak punya the power source yang sesungguhnya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kita baca sama-sama ya dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria. And you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. Kau akan menerima kuasa. Ini kuasa power itu bicara dunamis. Itu bicara kata kerja. Yaitu pasokan energi yang terjadi terus menerus artinya dalam bahasa aslinya. Jadi bukan kuasa hari ini atau nanti sore atau besok. Enggak, yang terjadi terus menerus dalam hidup kita.
Sehingga kita bisa bukan hanya membaca sesuatu yang saudara baca di Alkitab yang membuat saudara, wow dahsyat ya luar biasa. Tapi saya bisa alami enggak? Ini saudara bisa alami saudara. Secara supranatural. Saudara mungkin sering bertanya, apakah saya masih bisa mengalami hal-hal yang luar biasa di dalam hidup saya? Jawabannya yes, setiap kita bisa. Terus kenapa nggak bisa? Ada dua hal yang tidak mungkin, yang membuat kita tidak bisa. Yang pertama, saudara nggak mendapatkan informasi dan pengajaran yang benar. Kedua, saudara memilih untuk mengabaikan kuasa Roh Kudus. Saya kasih contoh analogi yang mudah. Beberapa saat yang lalu, saya pergi sama keluarga keluar kota, bawa mobil. Tapi karena mobil ini udah lama, udah beberapa tahun, kalau nggak salah 3 tahun, tidak pernah ganti aki. Pas lagi mau keluar dari hotel, mau jalan-jalan, mau nyalakan mesin mobil, nggak bisa nyala. Akinya soak, saudara. Dan dengan cara yang mudah, kalau saudara paham, minta tolong pada saat itu pihak hotel. Akhirnya pihak hotel datang, menolong, didempetin mobil yang lain, mobil dari hotel. Dan diambil jumper, kabel jumper. Dan 2 kepala jumper itu, kalau saudara paham, kalau nggak percaya apa yang saya sampaikan, dijepit di kepala aki mobil yang akinya masih bagus. Terus dijepit ke kepala aki di mobil saya yang akinya sudah tidak bagus. Yang sudah tidak berfungsi. Mobilnya dinyalakan, ada energi ditransfer, sehingga aki yang tadinya udah nggak bisa berfungsi. Bahkan mobil saya tidak bisa dinyalakan karena harus akinya baik. Jadi ditransfer dulu dari yang bagus, ditransfer energi kepada aki yang mati. Sehingga aki yang mati itu, dan saya coba beberapa kali, akhirnya mobilnya bisa nyala. Karena ada transfer of energy. Yang membuat kita lemah karena kita nggak mendapatkan the transfer of energy. Padahal sebenarnya Roh Kudus itu hanya sejauh doa. Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Yang dibutuhkan adalah kita harus bisa mengaktifkan. Saudara, saya dari kecil itu penggemar nonton film Star Wars. Di film Star Wars ini, bahkan waktu itu sampai pesan pedangnya khusus dari Amerika. Saudara. Jadi di sini emang jual sih, di toko mainan ada pedang, tapi pedang yang biasa di sini tuh pedangnya dari plastik, terus nyalain bisa kayak ada nyala gitu. Tapi kalau di Amerika ininya dari kaca. Saudara. Jadi bagus kalau dinyalain gitu persis. Nah di film Star Wars itu, kalau dinyalakan pedang itu menjadi kekuatannya, the power force namanya. Jadi mereka bisa bertarung yang baik sama yang jahat dengan pedang itu. Tapi kalau pedangnya nggak nyala, nggak ada kekuatannya. Kita suka pikir Tuhan seperti itu. Padahal dalam hidup kita punya Roh Kudus yang selalu siap untuk diaktifkan, untuk kita bisa memperoleh kekuatan dalam mengarungi kehidupan ini. Sehingga firman Tuhan bilang, saudara dan saya kita adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Dan banyak akhirnya orang bilang begini, Pastor Ed, makanya saya kayaknya saya butuh lebih dari Roh Kudus dari dalam hidup saya. Sehingga supaya saya bisa lebih kuat. Karena saya kok kayaknya kalah terus sih dalam kehidupan, gampang khawatir, gampang takut. Apa-apa gampang menyerah. I need more of the Holy Spirit, aku butuh lebih dari Roh Kudus dalam hidupku. Sebenarnya bukan saudara butuh lebih atau tidak. Saudara tahu kalau Tuhan ada dalam hidup kita, Tuhan gak setengah-setengah hidup dalam hidup kita. Benar gak saudara? Tuhan gak cuma 80% di dia, 70% ke dia, 30% ke saudara. Enggak, Tuhan ada 100% dalam hidup saudara. Pertanyaannya, seberapa besar saudara izinkan Tuhan bekerja dalam hidup saudara?
Itu intinya saudara. Bukan Tuhannya setengah-setengah, saudaranya. Seberapa besar saudara libatkan Tuhan dalam hidup saudara. Mengaktifkan kuasa Roh Kudus. Saya kasih contoh lagi. Waktu saudara beli mobil. Mobil yang canggih banget. Beberapa hari yang lalu saya lihat di Instagramnya Raffi Ahmad. Dia kasih post mobil Rolls Royce-nya dia. Dia udah punya mobil ini, kalau nggak salah dia beli tahun lalu. Dr. Richard Lee, Raffi Ahmad, para selebritis kelas atas saat ini, kalau beli mobil nggak mobil yang Lamborghini, Ferrari, udah biasa. Porsche, udah biasa gitu. Mereka sekarang lebih kelasnya ke Rolls Royce. Karena Rolls Royce itu seperti mobil udah yang kelas paling atas lah. Harganya ada yang 20, 25M sampai 30M. Tergantung edisi ya. Sekali lagi kita berimajinasi. Pembukaan di awal kan saudara kita berimajinasi beli lemari es yang 50 juta. Sekarang kita berimajinasi. Imajinasi itu gratis saudara. Ya, jadi saudara kita nggak perlu punya uang untuk berimajinasi. Bilang kita punya mobil Rolls Royce yang harganya 20M deh, yang kelas yang paling rendah. Sekarang Rolls Royce saudara buka kap mesinnya, itu pasti punya mesin yang canggih. Saudara duduk dan saudara pengen menikmati kecanggihan daripada mobil ini. Kenyamanan gimana sih waktu jalan tuh nyamannya rasanya tuh kayak gimana seperti apa yang sudah disampaikan. Betapa enaknya duduk Rolls Royce seperti di awan jalan walaupun jalan ada yang lubang-lubang. Tapi saudara gak bisa menikmati. Saudara duduk nungguin. Kok gak jalan-jalan? Padahal semuanya canggih. Kenapa? Karena gak di starter, gak dinyalain. Selama itu gak dinyalain. Saudara cuma duduk aja kayak di showroom, kayak di pameran duduk. Gak bisa menikmati kecanggihan daripada mobil itu. Harus pertama di starter. Di ignited bahasa Inggrisnya. Sehingga ada yang dulu, kalau zaman dulu kunci begini. Kalau sekarang kan mau dia pencet motor juga gitu kan. Ada pakai kunci ada tinggal cereng gitu. Honda bebek juga banyak kayak gitu kan. Cereng nyala. Motor secanggih apapun, mobil secanggih apapun. Kalau nggak di starter, nggak di ignited, sia-sia. Saudara dan saya, kita secanggih apapun. Kalau Roh Kudus nggak diaktifkan, makanya nggak heran. Kita gampang khawatir, gampang kalah, gampang ngangkat bendera putih, tanda menyerah. Tapi hari ini kita mau menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oke, bagaimana saudara mengaktifkan? Nih masuk ke poin yang kedua. Penting. Pertama, kekuatan untuk mempraktikkan kehidupan supranatural. Yang kedua, bagaimana mengaktifkannya? Yaitu adalah mulai berpikir pikiran yang benar. Kekuatan untuk berpikir benar. Kekuatan untuk berpikir benar. Roma 8 ayat 5 sampai 6. Yuk baca sama-sama. Dengan suara yang keras. Roma 8 ayat 5 sampai 6. 1, 2, 3. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Lihat. Yang hidup menurut daging pasti memikirkan hal-hal daging. Hidup yang menurut roh memikirkan hal-hal yang apa yang diinginkan oleh roh. Jadi pemikiran saudara, sehingga di poin kedua adalah berpikir benar. Pemikiran kita harus sejalan saudara dengan pemikiran Kristus. Untuk saudara bisa mengaktifkan kuasa Roh Kudus. Di poin kedua, saya kasih beberapa hal, tapi saya bagi lagi segmennya supaya saudara lebih paham. Pertama, batasi pengaruh-pengaruh hal yang tidak baik di dalam hidup saudara. Karena seperti saya katakan, ada pemikiran daging, ada pemikiran roh. Pemikiran daging akan memenuhi kebutuhan daging, pemikiran roh akan memenuhi kebutuhan roh. Saudara setiap hari, setiap detik, bahkan sambil dengerin firman Tuhan, saudara seperti mendengarkan radio. Ya, gambar radio ini. Ada 2 channel. Yang pertama HBN, Heavenly Broadcast Network, radionya. Yang kedua ada Fleshly Broadcasting Network.
Fleshly adalah daging, heavenly adalah hal-hal yang dari surga, yang baik. Ada dua hal. Saudara dengerin firman Tuhan, saudara bisa terdistract, terganggu pikiran saudara. Saudara selesai dari tempat ini, setiap detik saudara akan dengar dua, saudara. Makanya kalau dari sekolah minggu kan, itu banyak ilustrasi. Ada yang malaikat berbisik, ada yang iblis berbisik gitu. Tinggal gimana saudara mendengarkannya saja. Pilihan ada di tangan saudara. Saudara pikir masa benar sih? Yesus dicobai enggak? Coba waktu 40 hari Yesus berpuasa coba. Antara suara Tuhan Bapa di surga dengan suara iblis menawarkan hal-hal yang menggiurkan saudara. Jadi ada dua channel. The Heavenly Broadcast Networking sama The Fleshly Broadcast Networking. FBN sama HBN saudara. Godaan adalah bujukan iblis untuk memuaskan hasrat yang sah dengan cara yang tidak sah, Iblis akan memberikan tawaran dengan cara yang sah, cara yang salah untuk kita lakukan. Nah, keputusannya ada di tangan kita, saudara. Saudara akan menyenangkan Tuhan atau menyenangkan the devil. Ada dua radio station yang saudara dengar setiap detik, setiap saat. Karena itu pikirkan pikiran yang selaras dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Di poin kedua juga tingkatkan pemikiran Anda ke tingkat yang lebih tinggi, saudara. Bukan hanya selaras, tapi waktu ada masalah bukannya semakin jauh sama Tuhan, semakin dekat, saudara. Jadi orang-orang yang datang ke gereja ini banyak orang bilang, lu pada punya masalah baru pada datang ke gereja. Enggak apa-apa, saudara, biarin. Karena yang penting pada saat kita punya pergumulan, punya apa, jangan menyerah tapi dekatkan lagi dengan Tuhan. Semakin kita dekatkan dengan Tuhan, baca firman Tuhan, datang beribadah, memuji, dengerin firman Tuhan. Itu saudara seperti diangkat melambung semakin tinggi lagi. Saya kasih contoh saudara. Ini luar biasa. Pada zaman dahulu, waktu pesawat baru mulai diciptakan, itu zamannya Frederick Handley Page dari England. Ini Frederick Handley Page of England, ada nggak gambar ya? Ini pesawatnya masih kuno sekali. Ini pesawat mula-mula waktu pesawat sebelum secanggih sekarang. Beberapa kali dia uji coba pesawat tersebut. Tiba-tiba dalam satu penerbangan, dia mendengar suara gini. Ini di atas udara. Dia mulai curiga apa ya? Terus dia makin dengar lagi. Wah, dia bilang ini ada tikus di bagian mesin pesawat. Dan ini sangat membahayakan pada zaman waktu itu. Tikus itu bisa menggerogoti kabel pesawat yang bisa mencelakakan pesawat dan membuat pesawat itu jatuh. Tapi dalam kondisi seperti itu, dia nggak mungkin, karena dia terbang sendiri kan, nggak ada co-pilotnya, nggak ada siapa-siapa. Dia nggak mungkin ke belakang, kemudian cari tikus, ya keburu jatuh pesawatnya. Tapi dia mengerti hukum alam. Semakin ketinggiannya semakin tinggi, kadar oksigen itu semakin tipis. Ngerti saudara? Semakin saudara ke tempat yang tinggi lagi tuh, saudara ke Gunung Bromo, mau napas ada susah karena oksigennya semakin tipis. Dia ngerti. Dia terbangkan lebih tinggi lagi semakin ini karena dia pakai oksigen kan, jadi nggak masalah. Tinggi lagi. Pertama dari suaranya kencang, lama-lama pelan. Lama-lama hilang suaranya. Karena semakin tinggi tidak ada oksigen. Dan waktu dia mendarat, dia cari. Tikusnya mati. Kenapa? Nggak ada udara. Nggak diapa-apain. Yang dilakukan apa? Terbang lagi, tinggi lagi. Semakin tinggi lagi. Semakin tinggi. Tikus yang bisa mencelakakan. Bisa membuat pesawat itu jatuh. Mati. Karena apa? Dia bawa terbang dengan tinggi. Hukum dosa, kuasa maut, itu selalu ada. Sama dengan kuasa Roh Kudus juga selalu ada. Dia akan selalu menggoda saudara, menarik saudara ke bawah. Bahkan adik saya tadi, Pak Paulus bilang,
dengan proyek besar ini Tuhan berikan tempat ibadah yang bisa dipakai setiap hari di tempat ini. Bukannya berarti tantangan gak ada Kak Ed, dia bilang. Tapi tantangan, masalah-masalah itu semakin besar. Oh iya saya tahu, saya bilang. Saya pernah alami berkali-kali dalam perjalanan saya dalam melayani Tuhan. Jadi saudara mau ditarik, mau dibuat gagal. Gak mau sukses. Ada orang-orang yang gak mau lihat kita sukses. Dia bilang begitu. Oh iya banget. Kebanyakan banyak orang gak mau lihat kita sukses. Tapi saya percaya kalau jemaat saudara di tempat ini, saudara di tempat ini, saudara mau gereja ini semakin berhasil, semakin sukses. Sehingga gereja itu berkati, saudara juga diberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Nah intinya di sini kan kekuatan maut akan coba menarik saudara ke bawah. Tetapi kenapa saudara harus semakin tinggi lagi? Kenapa? Ini yang bisa mengatasi masalah dalam hidup kita. Dengan kedagingan kita pasti kalah. Tapi semakin kita dekat dengan Tuhan, apalagi nanti saudara punya tempat sendiri. Ada kelas-kelas pendalaman Alkitab, ibadah tengah minggu, mungkin ada kelompok sel, saudara datang. Saya aja, I'm excited saudara. Saya bilang, Paulus bilang, saya bilang, I'm so happy. Ini jawaban Tuhan, saudara. Untuk bisa dapat tempat di tempat ini, baptisan bisa dipakai kolam renang yang ada. Karena itu kan nanti di lantai 7, saudara. Tinggal nyebrang dikit udah kolam renang, bisa dipakai, boleh. Wah luar biasa, ajaib. Dan saya percaya kalau saya aja bangga, saya aja happy. Apalagi saudara sebagai jemaat Tuhan, keluarga di tempat ini. Yuk kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus, haleluya. Jadi ini penting saudara. Kolose 3 ayat 2 kita baca ya sama-sama. 1, 2, 3. Pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Makanya saudara datang ibadah mungkin teman saudara menertawakan ya hari Minggu waktunya istirahat. Biarin aja gak apa-apa. Dia gak mengerti, dia tidak paham. Saudara dengerin firman Tuhan, saudara pikir saudara cuma dengarkan. Enggak, saudara tuh lagi dibawa ke atas. Lebih naik lagi saudara. Amin saudara. Ini satu pengajaran yang membuat saudara mengerti, paham, oh kenapa saya butuh Roh Kudus. Kemudian poin kedua yaitu melepaskan kuasa Tuhan untuk mengatasi pencobaan. Saya kan bilang pencobaan itu kan ada setiap hari, tapi kuasa Roh Kudus ini diaktifkan seperti mesin yang diaktifkan, membuat saudara bisa menang saudara. Roma 7 ayat 15, yuk sama-sama, 1, 2, 3. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Saudara tahu, yang menulis siapa? Rasul Paulus. Bukan apa yang aku kehendaki loh yang aku buat. Yang aku tidak kehendaki malah aku buat. Rasul Paulus aja nih yang udah hebat bener Rasul. Tahu kelemahan dagingnya. Yang dia lakukan selalu yang bertolak belakang dengan yang baik. Bahkan di ayat 18 sama ayat 19 dikatakan sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang apa saudara? Baik, sebab kehendak memang ada dalam aku tetapi bukan hal yang berbuat apa yang baik. Tetapi ayat 23 dikatakan tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Rasul Paulus menyadari bahwa dia nggak kuat saudara, karena kedagingan ini begitu kuat. Jadi dia tahu yang baik apa, tapi yang dilakukan itu yang tidak baik. Karena dia tahu ada hukum yang lain, hukum maut di dalam tubuhnya. Karena itu dia butuh kuasa Roh Kudus. Saudara dan saya, kita ini lemah saudara. Rasul Paulus aja mengakui akan hal itu. Dia bilang ayat 24, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh ini? Dia bertanya, siapa yang bisa melepaskan? Nanti kita tahu jawabannya. Sudah tahu pada zaman dulu, beberapa penjahat-penjahat yang kelas tinggi, salah satu hukumannya, yaitu badannya, pada zaman Rasul Paulus seperti itu, diikat dengan mayat. Mayat yang sudah bau busuk. Diikat terus, jadi kemanapun dia jalan, itu mayat yang bau busuk, itu nempel. Dan Rasul Paulus memberikan analogi ini, itu rasanya tuh dosa atau daging yang kuat, yang ada dalam tubuhnya. Itu selalu nempel, kemanapun Rasul pergi, mau dia ngajar, mau dia khotbah, itu kan nempel, gak bisa lepas. Itu rasanya kayak, pengen dilepaskan gitu, kayak ada mayat gitu, yang busuk nempel. Saudara bisa bayangin saudara mayat busuk diikat di tubuh saudara.
Sampai dia tanya, siapa yang bisa melepaskan aku, saudara? Menarik ya, saudara. Karena itu kita nggak main-main lah, saudara. Kita butuh kuasa, the power source di dalam hidup kita. Lihat Roma 8 ayat 2. Roh, yuk sama-sama, 1, 2, 3. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ini jawabannya yang Rasul Paulus bilang. Siapa yang bisa memisahkan, memberikan solusi? Roh yang memberi hidup yang bisa membebaskan kita dari hukum dosa. Oh, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Oh, lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Nah, ini yang saudara nggak bisa beli di mall. Yang saudara punya uang 10 miliar, 20 miliar, berapa T, nggak bisa saudara beli. Saudara dengerin firman Tuhan. Seperti ini. Saudara bilang, Tuhan saya nggak paham banyak. Tapi saya mau buka telinga saya. Dengan keadaan kita masing-masing, latar belakang kita masing-masing. Saudara nggak perlu canggih, saudara nggak perlu pinter-pinter banget. Roh Kudus yang akan menerjemahkan dalam hidup kita. Keren ya saudara, yang keren kita sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kenapa saudara? Saya kasih analogi yang menarik lagi supaya saudara gampang ngerti. Karena Yesus tuh selalu kasih perumpamaan, analogi dan ilustrasi. Guru-guru yang bagus di universitas itu selalu bisa memberikan perumpamaan analogi yang bisa kita pahami. Sehingga kita bisa relate, oh ini firman Tuhan begini, oh pakai analogi ini, oh maksudnya dalam hidup sehari-hari seperti ini. Saya baru pulang literally kemarin dari Surabaya sama istri saya mengunjungi pernikahan anak pertama Pak Yosia Adi Saputra dari gereja NDC. Jadi hanya 500 orang kita sama-sama kumpul di sana. Saya memperhatikan waktu pesawat take off. Dan saya bilang dalam hati, ini pesawat beratnya ribuan kilo nih. Berapa ton ya? Saya aja beratnya 77 kilo. Ya satu pesawat ini ada berapa orang nggak tahu, 100 orang atau 150 orang nggak tahu. Ya bilang deh 100 orang. Kalau kali 100 aja udah 1 ton, belum lagi bobot pesawat. Sedangkan, saya boleh ini nggak Pak? Tas yang ini nih, kasih ke saya. Nah, ya, thank you. Sedangkan ini yang cuman ya nggak sampai sekilo ya. Ini dalamnya ada handphone saya. Ya sekilo lah. Kalau saya lepas dia ke atas atau ke bawah saudara? Kaget itu, kaget ya saudara. Ke bawah. Kalau saudara ke atas, saudara kaget keluar semua tiba-tiba ke atas. Karena ini namanya hukum gravitasi. Thank you brother. Ngerti ya saudara? Tapi pesawat yang beratnya, saya nggak tahu. Ada yang ngerti pesawat nggak kurang lebih berapaan sih? Ya bilang deh. 5.000 kilo ya bilang ya. Ya walaupun salah biarin aja. Karena kan kira-kira nggak ada yang tahu juga kan. 5 ton. Ini sekilo jatuh ke bawah. 5 ton mana mungkin bisa naik kan. Benar nggak saudara logikanya? Tapi kan bisa take off. Kenapa saudara? Karena ada namanya hukum aerodinamis. Hukum aerodinamis, pesawat itu dibuat, didesain sedemikian rupa. Harus desainnya benar dulu. 1. Powernya, kekuatannya harus pas dengan berat pesawatnya. Benar? Terus kalau saudara tahu take off, itu pentingnya saudara tahu powernya berapa, speednya berapa, kecepatannya berapa, aerodinamisnya juga pas, sehingga dia bisa mengalahkan hukum gravitasi yang harusnya membuat pesawat itu jatuh atau nggak bisa terbang, tapi bisa jadi hukum aerodinamis itu overcome, mengatasi hukum yang namanya hukum gravitasi. Hukum dosa selalu tariknya ke bawah, tapi hukum Tuhan selalu membawa kita naik ke atas. Makanya kita kan jadi pemenang. Kita jadi kepala bukan jadi ekor. Terus naik bukan turun. Itu firman Tuhan loh saudara. Bukan kata-kata motivasi. Saudara. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Haleluya. Ya ini saudara. Pentingnya kita belajar sehingga orang kuasa maut akan membuat saudara terus ke bawah. Kalah terus. Dan akhirnya kita benar-benar kalah. Tapi waktu saudara dengerin firman Tuhan, itu ada hukum aerodinamis saudara. Bukannya masalahnya nggak ada tetap masalahnya. Tapi di tengah-tengah masalah kok kita bisa terbang tinggi kok. Keren kan saudara? Orang-orang bilang kok bisa sih? Ya karena Tuhan. Roh Kudus. Yaitu yang saudara
hidupi dalam hidup saudara. Dan yang kerennya dia ada dalam hidup saudara. Oh, kita berikan sekali tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Oke, saudara belajar sesuatu, amin. Yang pertama adalah kekuatan untuk mempraktekkan kehidupan supernatural. Karena akhir-akhir ini kita udah gak alami seperti itu. Dan kita pikir kita harus ke sana dulu, ke situ dulu baru ngalami. Enggak, setiap hari saudara bisa alami. Kedua, kekuatan untuk berpikir benar, gimana mengaktifkan kuasa Roh Kudus mulai berpikir yang benar. Tadi saya udah ajarkan 4 hal. Yang ketiga, kekuatan untuk melewati tantangan sehari-hari. Ini ilustrasi yang diberikan sama Rasul Paulus menarik saudara. Galatia 5 ayat 25, yuk baca 1, 2, 3. Jika kita hidup oleh roh, baiklah kita berjalan, katakan berjalan. Semua dari belakang kanan kiri bilang berjalan. Berjalan apa saudara? Sesuai dengan roh. Dia pakai analogi kali ini, Rasul Paulus berjalan. Kalau kita mau hidup oleh roh, maka kita harus apa saudara? Berjalan. Berjalan itu seperti ini, terus menerus. Ini namanya jalan. Kalau ini namanya apa? Berhenti pintar. Ini namanya apa? Berjalan tuh, yang dibilang berjalan tuh namanya terus menerus. Benar gak saudara? Paham kan yang saya maksud kan? Ini jalan. Ini baru orang bilang jalan. Kok ini berhenti? Jadi Roh Kudus itu mendampingi saudara. Terus menerus saudara. Enggak pernah berhenti. Jadi kalau sudah bilang kadang-kadang ada Tuhan, kadang-kadang enggak ada, enggak mungkin. Saudara. Karena dia terus menerus, katakan terus menerus. Saya pernah khotbah beberapa tahun yang lalu. Kejadian ini sekitar, saya lupa persis ya, 7 atau 8 tahun yang lalu. Ceritanya menarik, panjang tapi saya bikin singkat ya. Saya diajak main futsal sama anak saya, yang kedua Jacob. Pertama kali main futsal, singkat cerita, pulang berangkat kayak David Beckham atau Ronaldo atau Messi, pulang pakai tongkat. Karena kaki saya itu bukan hanya keselio, patah ankle-nya. Jadi sampai saat ini memang waktu itu pilihannya harus dioperasi, tapi dokter bilang kalau sampai nggak sakit banget masih bisa jalan, masih bisa ditunda. Hari ini saya masih belum operasi. Jadi saya nggak bisa lari maraton terlalu lama, pasti sakit kakinya. Nah saya sempat setelah itu kejadian hari Jumat malam, Sabtu saya harus berangkat ke tempatnya Philip Montova waktu itu di Surabaya, Gereja Marsaron. Sampai hari Sabtu saya udah harus khotbah malam, saya udah harus khotbah masih pakai tongkat. Hari Minggu setengah hari pakai tongkat, terus akhirnya nggak kuat lagi udah pakai kursi roda. Tapi kemana-mana setelah itu pakai tongkat. Karena satu gitu kan. Karena bukan hanya di ankle-nya, tapi ternyata di tulang bagian atas itu kayak ada retak tipis. Jadi dokter tulang bilang ini kalau dipaksakan bisa kebelah. Jadi tongkat itu juga bahaya. Kadang-kadang tongkat kakinya masih, jadi kaki ini nggak boleh bertumbuh sedikit. Pun juga. Karena kita nggak biasa pakai tongkat, keteknya ini merah sudah memar. Karena nahan berat badan kita kan. Kalau udah sering mungkin jadi kebal keteknya. Kalau sudah tahu kan ke jalan telapak kaki kita kan ada kebal kan. Kalau nggak bisa, merah. Jadi kalau serba salah, mau pakai, sakit. Serba salah nggak pakai nggak bisa jalan. Yang enak tuh istri jadi tongkat. Karena kalau istri tongkat, oh kamu kasihan ya. Bisa diajak ngomong, disayang. Ada kepedulian, ada kasih sayang. Sakit ya, jadi gimana, saya harus gimana. Kalau sama tongkat gak bisa ngomong saudara. Benar gak saudara? Roh Kudus lebih daripada itu. Dia bukan barang mati. Dia bisa saudara ajak bicara. Dia lembut, dia sayang sekali sama saudara. Dia peduli, dia penuh dengan kasih. Saudara menangis, dia mengerti hati saudara. Dia nggak boleh cengeng, berhenti nangis gitu, pak gitu enggak. Dia memberikan kekuatan bagi yang lemah. Oh kita berikan tepuk tangan yang meriah bodis. Oh lebih lagi dong kepada Tuhan Yesus yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang paling luar biasa, haleluya. Roma 8 ayat 26 baca sama-sama, 1, 2, 3. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri bahkan ada saatnya. Saudara berdoa aja udah gak tahu. Tuhan air mata ini habis, udah kering. Pernah gak saudara alami itu?
Saya pernah alami, setiap kita pernah alami yang artinya air mata itu, mau doa aja Tuhan udah gak tahu lagi dia mau ngomong apa, doa apa udah gak tahu Tuhan. Kayaknya udah dari A sampai Z, udah berminggu-minggu, berbulan-bulan, udah sampai busa kering, sampai udah gak ada busanya, sampai gak ada ilernya lagi, gak ada air mata. Kalau sampai titik itu pun roh bantu kita untuk berdoa. Wah keren banget gak saudara? Wah, luar biasa. Berjalan dalam Roh Kudus itu bayangkan seperti, saudara tahu Einstein yang pinter banget, Albert Einstein. Itu ibarat saudara diberikan otak Einstein, tidak ada masalah matematika yang tidak bisa saudara selesaikan. Saudara ibarat diberikan kemampuan seperti Mozart, saudara, yang canggih secara classical music. Tidak ada musik yang tidak bisa saudara selesaikan. Saudara diberikan kaki seperti Ronaldo atau Messi, tangan seperti Michael Jordan. Tidak ada bola basket yang tidak bisa memberikan kemenangan buat tim saudara. Tapi yang paling luar biasa, waktu saudara diberikan the life of Jesus, kehidupan Yesus dalam hidup saudara. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Oh, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Lebih lagi dong buat Tuhan Yesus. Yeah, that's right. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang akan menjadi lawan kita? Amin saudara. When Jesus, God give His own life. Memberikan hidupnya sendiri untuk tinggal dalam hidup saudara. Kemarin waktu saya berangkat ke Surabaya, karena saya harus datang pemberkatan nikah jam 11. Jadi kita pilih pesawat jam 8 pagi, supaya bisa mengejar sampai di Surabaya, sampai jam 10, terus ke hotel paling enggak 11 kurang seperempat udah sampai. Jadi berangkat dari Jakarta, dari rumah kurang lebih sekitar 5:30 pagi. Supaya enggak terlalu terburu-buru. Ternyata enggak kekejar, kita berangkatnya baru jam 6.50, pesawat jam 8. Jadi sampai di sana pas-pasan. Saya nggak suka pas-pasan karena kondisi belum breakfast, ngantuk-ngantuk gitu, suruh lari-lari gitu. Udah gitu terminalnya, gate-nya tuh jauh banget saudara. Naik Citylink kan jauh banget, di ujung Nun jauh di sana. Terminal 3 tapi jauh. Aduh, walaupun masih muda umur 56, tapi kan nggak seperti umur 20 tahun saudara. Apalagi tidur cuma berapa jam. Tapi untung saudara di situ. Ada saudara tahu kan kalau escalator kan naik ke atas kan. Saudara, kalau di mall kan naik escalator, tangga berjalan kan, naik kan. Tapi kalau di airport kan ada namanya travelator ya. Yang bukan naik tapi kita jalan. Ngerti kan? Saudara ngerti nggak yang saya maksud? Kalau nggak ngerti nanti saudara diskusi aja setelah ini. Jadi saudara cuman berdiri gini aja itu ngedorong gitu. Ngerti kan saudara kan? Ya bukan naik gitu. Nggak mungkin di airport naik gitu. Nah itu nolong saudara. Karena itu ada berapa travelator. Nah karena kita harus cepat-cepat. Jadi saya jalannya udah jalan cepat begini. Tetapi karena di atas travelator itu kayak lari saudara. Jadi yang di samping-samping kalau jalan di situ lucu deh. Kalau kita jalan begini kita kayak lagi lari. Yang di samping itu kayak pelan. Kita lewatin mereka semua. Padahal kita jalan. Nggak lari, tapi kayak lari saudara. Kok bisa sih Pastor Ed? Iya bisa, kita nggak usah jadi orang pintar. Kan ada mesinnya di bawah. Iya kan? Karena ada mesinnya itu membuat kita yang jalan jadi kayak lari. Kayak kita kedorong. Gitu. Padahal kita jalan. Karena ada yang mesin yang membuat kita yang pelan jadi cepat. Roh Kudus itu yang ada menopang dalam hidup kita. Yang kita nggak harus terengah-engah, tapi ada kuasa Roh Kudus yang mendorong kehidupan kita. Sehingga yang lemah bisa berkata aku kuat, yang sakit bisa berkata aku sembuh, yang miskin bisa berkata aku kaya. Oh yang memberikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oh lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ada kekuatan, the power source. Yang pertama kekuatan untuk praktekkan kehidupan supernatural. Kedua, kekuatan untuk berpikir benar. Ketiga, kekuatan untuk melewati kehidupan sehari-hari. Keempat, kekuatan untuk mengambil keputusan. Penting saudara.
Ini saudara lagi dengerin firman Tuhan, saudara lagi mikir mau ambil keputusan apa. Abis ini mau kemana nih, abis khotbah. Benar gak saudara? Mau pulang, mau makan bubur, mau nyambung ke mall. Gak tahu, saudara sambil keputusan. Atau langsung pertama mau cari toilet dulu. Atau saudara keluar mau lewat lift dulu, atau ngobrol dulu mau pengerja sama, atau mau ngapain, gak tahu. Saudara lagi dengerin firman Tuhan, saudara lagi mau dengerin atau mau tidur atau mau ngapain, terserah saudara, itu kan keputusan saudara. Saudara lagi mau duduknya santai, capek ya mau gini gitu, itu kan keputusan juga. Saudara mau catat atau nggak catat, mau dengerin atau nggak dengerin, itu keputusan. Sekarang begini, saya kasih analogi gini ya. Kita jujur ya. Kalau Yesus ada di sini, nih Yesus nih anggap nih Yesus nih sini. Setiap kali saudara lagi ada masalah, saudara carinya Pak Paulus, gembala saudara, atau cari Yesusnya saudara. Yesus nggak susah jawabannya, ini nggak jebak-jebakan saudara. Benar nggak saudara? Orang bodoh aja nyari yang lain, cari sumbernya dong Yesus. Benar nggak? Makanya saudara bilang begini, makanya sih Yesus nggak ada sih sama kita. Maka hidup kita susah, banyak masalah. Coba Pastor Yesus tuh kayak waktu dulu, 2000 tahun yang lalu. Ada masalah, beres. Ada Yesus kan? Benar gak Yesus datang melayani sebagai Tuhan dan manusia, benar? Ngerti kan? Tapi sekarang kan gak ada Yesus di sini. Makanya masalah dalam hidup saya. Itu yang terjadi. Ini saya kasih analogi. Itu yang terjadi waktu Yesus ngomong sama murid-muridnya. Kalian udah 3 tahun bersama saya. Sebentar lagi saya mau pulang ke rumah Bapa dan saya tidak akan mendampingi kalian lagi. Coba saudara. Saudara bayangkan saudara di posisi 12 murid Yesus. Yang setiap ada masalah, pergumulan, orang sakit atau datang ke Yesus lihat dengan mata kepala sendiri. Bahkan yang mati bisa bangkit. Terus sekarang tiba-tiba orang itu sumbernya bilang, sebentar lagi saya gak ada di sini lagi loh. Coba saudara. Nggak usah Yesus orang tua saudara bilang tiba-tiba, Papa bentar lagi besok Papa udah meninggal loh, Papa mau pulang ke rumah Papa. Coba shock, Papa yang biayain saudara, saudara lagi sekolah nih. Lagi sekolahnya, lagi butuh uang dan lain sebagainya, butuh kasih sayang. Tiba-tiba bilang besok udah gak ada Papa lagi loh. Terus gimana? Itu murid-muridnya begitu, jadi saudara harus melihat. Jadi jangan pikir, oh kaget sih mereka, ya kaget lah. Coba dalam Yohanes 14 ayat 16 dia bilang apa? Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu apa? Seorang penolong lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu siapa? Roh kebenaran atau Roh Kudus. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak apa? Mengenal dia. Tuhan bilang nanti aku yang minta kepada Bapa. Terus Tuhan bilang, tahu nggak, lebih baik aku tidak ada lagi lo bersama dengan kamu. Ayat 7 coba. Yohanes 16 ayat 7. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia ke... Tuhan bilang lebih baik aku pergi. Karena nanti baru ada yang ada bersama dengan kamu selama-lamanya. Itu Parakletos, penolong. Saya kasih fakta yang mengejutkan, saudara. Jangan kaget ya. Kalau Yesus ada nih sekarang sebagai wujud Tuhan dan manusia. Pada zaman kayak 2000 tahun yang lalu. Saya bilang hidup saudara akan jauh lebih susah. Pada saat kalau Yesus ada kayak 2000 tahun yang lalu. Langsung saudara mungkin keluar dari tempat ini. Waduh ini pengajaran sesat nih. Tolong jelasin dulu. Oke. Saudara baca di Alkitab, 2000 tahun yang lalu. Bahkan di Alkitab, anaknya tuh udah mati. Ingat gak anak jenderalnya tuh udah mati. Yesus kayaknya terlambat datang untuk menyembuhkan. Kenapa? Yesus dibatasi dengan di mana dia berada. Kalau Yesus sekarang lagi ada di Arab, saudara udah setengah mati, antara hidup dan mati. Kalau Yesus yang saudara cari yang bisa nolong saudara, saudara harus ke Arab dulu. Kalau saudara gak punya tiket, gak punya uang, sampai ke sana pun belum tentu bisa ketemu Yesus, benar. Ngerti saudara?
sangat terbatas. Karena kita harus datang kepada Yesusnya secara fisik untuk kita bisa mengalami kuasanya. Tapi kalau nggak ada Yesusnya, ya ilah, Yesus kan nggak bisa di mana-mana. Karena dia kan nggak omnipresent, bukan mahadir. Tapi Roh Kudus saat ini. Karena Yesus balik ke rumah Bapa, dia utus penolong yaitu Roh Kudus. Sehingga kita punya Yesus dimanapun kita berada 24/7. Itu yang buat Roh Kudus itu keren. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudara belajar sesuatu, amin, hari ini. Dan Roh Kudus yang luar biasa itu, saya ini orang yang nggak tahu ya, saya tuh sangat susah untuk ngafalin jalan. Istri saya jauh lebih hebat pada soal jalan. Nggak usah jauh-jauh di Jakarta. Jadi saya kalau ke Jakarta, saya sangat bergantung dengan Google Map atau Waze, kalau saudara tahu. Karena Google Map sama Waze ini, itu sangat menolong. Saya ini ke Ciputra ini istilahnya dari zaman Pak Supit segala, kayak udah hafal banget. Bahkan saya rumahnya di Puri Indah, Permata Buana. Kesini aja pagi, percaya atau nggak percaya, saya pakai Waze. Kan, padahal tahu, itu pun saya salah tadi pagi. Jadi pagi-pagi sebenarnya dari Puri Indah, sebenarnya saya nggak harus masuk tol. Tapi nggak tahu gimana karena lagi santai tiba-tiba saya udah masuk jalur tol. Aduh, saya bilang ngapain sih pagi-pagi, kan depan Taman Anggrek ini nggak macet, saudara. Karena masuk tol itu 10.500, lumayan itu. 10.500 tuh. Berasa sudah imaninya. Saya itu orang tipe kalau nggak perlu masuk tol, mau saudara bilang saya pelit atau enggak, terserah, saya orang lebih save money. Jadi saya kalau nggak perlu masuk tol lewat jalan biasa, saya lebih pilih jalan biasa. Walaupun lebih lama 10 menit, 15 menit, nggak apa-apa lah, cuma 10 menit, 15 menit. Karena lumayan, nggak berasa loh, cetek. Tahu-tahu udah berapa gitu, 30.000, 20.000. Jadi pas lagi masuk, aduh 10.500 senang. Padahal ini tiap hari, minggu ini saya udah tahu harusnya nggak perlu masuk tol. Padahal Waze-nya nggak suruh masuk tol, bandel. Jadi sebenarnya Roh Kudus itu seperti yang mengarahkan kita kemana. Tapi pilihan lagi kepada kita kan. Dia gak suruh saya masuk tol, enggak. Dia udah pinter, dia tahu. Saya gak suka masuk tol. Tapi sayanya aja yang sedikit blank dan di luar konteks. Tapi setelah masuk tol langsung dia suruh keluar lagi di depan Taman Anggrek. Ya ilah bayar 10.500 cuman masuk berapa ratus meter keluar lagi. Tapi dia kasih tahu keluar, walaupun udah bayar keluar. Kalau enggak bisa muter lagi, nanti ke depan lagi setengah jam lagi. Itu Roh Kudus. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Saya minta pemain keyboard, saya tutup poin kelima. Yaitu kekuatan untuk mewujudkan tujuan dan misi Anda. Jadi kita tahu Tuhan mendampingi, tapi kekuatan ini penting untuk tujuan dan misi Anda. Roh Kudus yang membuat kita bisa mengalami terobosan. Semua katakan terobosan. Oke, semua katakan sama-sama terobosan. Terobosan itu mulainya dari dalam. Baru keluar. Kalau kita bicara apa yang Tuhan kehendaki. Roh Kudus membuat terobosan dari pikiran, mind, emosi, dan juga kehendak. Dan itu tereksekusi di tubuh kita. Siapa yang di tempat ini kalau nonton film suka sambil makan popcorn? Atau sudah nggak tahu popcorn itu apa? Kalau nggak tahu keluarin tuh popcorn tuh gitu. Soalnya kelihatannya tampang-tampangnya bingung apa tuh popcorn maksudnya. Itu aslinya dari apa? Biji apa? Jagung. Pinter gitu. Tadi bilang nggak tahu. Tapi bisa jadi begitu gimana? Saudara tahu nggak? Biji jagung itu tuh seperti kayak ada dalamnya tuh ada kayak uap, moist. Dimasukin ke microwave bisa kalau saudara beli di yang instan kalau di supermarket, masukin microwave dengan radiasi panas yang khusus dengan temperatur tertentu memanaskan dalam biji popcorn itu. Di dalamnya yang ada moist. Sehingga saudara akan dengar.
mulai meledak. Jadilah popcorn. Kalau sudah nonton X di 21 juga sama, ada lemari kaca yang dimasukin biji itu, jadi nanti ada pemanasan secara khusus, nanti saudara akan lihat, anak kecil paling demen, kayak ada meletus gitu. Itu dari yang kecil saudara, dari dalamnya tuh ada moist yang gak kelihatan. Kuasa Roh Kudus itu bisa meledak powerful dalam hidup kita. Terjadi breakthrough dalam pikiran, jiwa, kehendak. Itu semuanya dimulai dari dalam. Sehingga firman Tuhan bilang 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, katakan seluruhnya. Dari roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara penuh saudara. Katakan firman Tuhan, jangan kamu mabok anggur, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Penuh dengan Roh Kudus terus menerus, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus terus menerus. Yang terjadi dalam hidup kita terus menerus. Sebelum saya ke Surabaya, kalau saudara ngikutin Instagram saya, saudara lihat saya sempat pergi ke Gaya Bandung. Itu salah satu hotel favorit saya kalau ke Bandung. Dan dalam perjalanan karena kita naik mobil, istri saya bilang, kalau bisa sampai sana siang ya. Jadi kita nggak perlu berhenti-berhenti di pom bensin yang berapa, biasa kita suka makan Padang di pom bensin, apa pemberhentian nomor berapa, saya lupa lah gitu. Jadi isi bensin sini langsung naik ke sana. Oke, saya bilang kita makan di sana karena enak di tempatnya, jadi pemandangannya bagus. Jadi mau gak mau yang tadinya biasa aja jalan santai 100 gitu. Jadi lebih cepat, 120 ya, 130 ya, mungkin buat saudara pelan banget 120, 130. Buat saya sih cepat, udah cepat gitu. Karena mau mengejar waktu kan. Tapi semakin kita cepat, semakin kita lihat pemakaian bensin semakin boros. Oh ini boros lagi nih soalnya, ini pengaruh saudara. Jadi semakin kita injek gasnya, enak gitu ya enak, tapi bensinnya makin boros. Bener, sampai sana harus isi lagi. Pas pulang, karena udah malam, takut keburu ngantuk, lebih cepat lagi. Jadi boros, harus isi lagi sampai Jakarta. Saya bilang, waduh biasanya nggak sampai harus isi 2 kali. Apa maksudnya? Semakin jauh tujuan kita, semakin cepat tenaga yang dibutuhkan, semakin terus kita membutuhkan isi bensin lagi, isi ulang lagi. Karena itu dibilang kita harus penuh dengan Roh Kudus, mabuk Roh Kudus. Saudara tanya orang yang suka mabuk, pernah mabuk nggak suka mabuk sini? Yang pernah mabuk, nggak usah tunjuk-tunjuk di sini. Oh kamu nih suka mabuk, enggak? Yang pernah mabuk. Kalau orang mabuk itu jarang yang cuma minum seseruput terus langsung mabok. Jarang. Itu sih keterlaluan, cuma minum terus langsung mabok. Nggak mungkin. Biasanya mabok tuh kan minum. Tergantung, ada yang kuat 5 botol bir juga nggak mabok. Ada saudara. Teman saya sempat kena ginjal, sehari dia sampai 1 krat. Sekitar 20 setiap hari saudara. Kemarin saya juga ngobrol-ngobrol, dia bilang setiap hari saya 5 kemarin di Surabaya. Botol, itu juga santai, itu sehari-hari. Tapi yang membuat orang mabuk itu minum terus, sampai satu titik mulai dia tipsi. Nah kalau kita cuman kuasa Roh Kudus cuman gitu, ya mau gimana mau mabuk Roh Kudus. Dengan firman juga asal-asal aja juga nggak mengaktifkan Tuhan, nggak baca firman, nggak doa. Ya jadi sudah nggak mabok dalam Roh Kudus. Bukannya kita kemudian mabok Roh Kudus terus jadi ngomongin ngawur sudah, enggak. Tapi kita harus penuh dengan kuasa Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Kita mau berikan tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Dan saya tutup begini, yang luar biasa. 12 murid Yesus. Lihat sebelum diutus untuk mereka khotbah dari Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung dunia. Ini kuncinya sebelum saya tutup firman Tuhan. Mereka 3 tahun pergi ke sekolah Alkitab yang terbaik di dunia. Kenapa?
gurunya Yesus sendiri. Ya, dengerin baik-baik. Mereka diajarkan dari anak raja di atas segala raja, Tuhan. Mereka tidak kekurangan informasi. Mereka tidak kurang pendalaman Alkitabnya. Mereka tidak kurang lihat bagaimana Yesus melakukan mujizat hari lepas hari karena mereka sama-sama dengan Yesus 3 tahun. Tapi Yesus lihat ada satu yang mereka kurang. Yaitu apa? Roh Kudus. Sehingga mereka harus penuh dengan kuasa Roh Kudus dulu. Baru setelah itu, di Kisah 2 ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Baru setelah itu, Yesus utus mereka. Sehingga waktu mereka khotbah, 2000 orang bertobat, dibaptis. Mereka khotbah, yang sakit disembuhkan. Sebelumnya, sama-sama Yesus kurangnya Roh Kudus. Saya berdoa, kuasa Roh Kudus diaktifkan dalam hidup saudara. Waktu saudara keluar di tempat ini, mujizat, tanda-tanda keajaiban terjadi dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan. Mari kita bangkit berdiri. Kami bersyukur. Kami berterima kasih kami belajar hari ini. Biar kuasa Roh Kudus Tuhan aktifkan dalam hidup kami. Kami tidak sempurna. Kami penuh dengan keterbatasan. Karena itu kami butuh Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak-Mu termasuk hamba-Mu. Setiap kami yang hadir tanpa terkecuali. Biarlah kami haus akan kuasa Roh Kudus. Kami mabuk dengan Roh Kudus. Penuhi hidup kami dengan kuasa-Mu. Sehingga setiap kami menghadapi tantangan dalam hidup. Kami tidak gampang mengangkat bendera putih untuk menyerah. Tapi kami tahu Roh Kudus yang memampukan kami. Untuk kami keluar menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kamilah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati Tuhan, bersama-sama katakan, Amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan. God bless you.